Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to our channel. Ya, sekali lagi ya, versi YouTuber ya. Oke, komunitas cinta literasi yang hari ini, kalau ada yang masih belum tahu ya, komunitas cinta literasi ada di YouTube. Silakan subscribe, like, and share ya, dan komen yang ada di bawah sini gitu ya. Nah, ada waktu nih, dibantu catatnya ya. Tadi kakak-kakak semuanya ya, abang-abang. Oke, siap. Good morning, selamat pagi. Dengan hati yang bening, kita jumpa pertama kali di Bina Literasi. Oke, syukur alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hari ini hari Ahad kita grand opening launching program yang namanya Bina Literasi ya. Ada fotonya di sana, mau lihat di kiri dan kanan ya. Namanya Bina Literasi ini kepanjangannya dari Bintang Bicara Literasi. Nah, ini sudah jauh-jauh hari, bahkan mungkin setahun Mister ya. Setahun itu saya merencanakan membuat program dari tim kita dan juga mentor saya, yaitu sahabat dan juga sekaligus mentor di Mahmudia, alhamdulillah hari ini hadir dan disetujui oleh Bapak Lurah Pekanbaru yang saat ini memang orangnya humble banget dalam hal untuk kegiatan yang berbau literasi, dan beliau pun sudah launching namanya PBM ya, yang ada di tengah apa kita sempat hampir kemarin. Nah, sebetulnya ya, kalau kita ini sebelumnya Yondo ada mengadakan podcast itu yang pertama dan terakhir, dan langsungnya nggak launching videonya ya, malahan itu masih awal ya. Operatornya banyak job, operatornya banyak job. 2026 kita insya Allah namanya Bina Literasi, kita bikin Bina Literasi 1, 2, 3 nanti dengan narasumber yang inspiratif yang berbeda-beda dan juga bisa direkomendasikan oleh para penonton semuanya. Ada Bu Dotikin, ada Mr. Ridwan, Mr. Azhar. Di sini adalah senior kita yang namanya di Bina Literasi itu beliau duluan lebih mumpuni di bidang literasi. Sepak terjangnya, jam terjangnya sudah kemana-mana. Kita awali dulu dengan Al-Fatihah ya, untuk para korban bencana alam. Yang kemarin kita sudah juga donasi yang kita untuk para korban bencana alam yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Barat, yang ada di Sumatera Utara, agar para korban diberikan kesabaran dan juga solusi terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka katanya dengan kabar ada yang sampai kelaparan ya, meninggal gitu ya. Jauhnya lokasi dampak dan is the government gitu ya. Sehingga bantuan dari luar kita masih depend gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa ada solusi terbaik lah untuk masyarakat yang ada di sana. Dan ini gotong royong Indonesia sedang berlangsung dari mana-mana komunitas yang bisa menyalurkan bantuan untuk Indonesia. Ya. Nah, untuk itu di sini kita tidak henti-hentinya mengajak semua berdoa, turut berbelasungkawa untuk saudara. Ini di Kalimantan juga ada ya, menyusul banjir bandang. Kalimantan Selatan, tepatnya di kalau nggak salah ya Kalimantan Selatan yang padahal banyak hutan gitu ya, tapi juga terkena musibah namanya banjir bandang. Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan darurat akan peduli kemanusiaannya. Nah, untuk itu kita di sini tetap evaluasi, ambil pelajaran buat diri bahwa banjir ternyata tidak hanya air. Banjir yang datang di Aceh, Sumatera juga didampingi oleh para gelondongan yang bergelimpangan. Nah, itu mudah-mudahan ya segera diatasi. Oke penonton. Penonton. Ini kalau ada kamera satu ya boleh diarahkan ke sana juga sana. Ya. Jadi penontonnya itu bisa kita lihat nih dari sini dan dari sana. Mr. Azhar. Boleh Mr. Azhar? And your mic. Assalamualaikum Mr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm really good for this morning. Dengerin anak-anak TPM ya.
Sama Bunda, sebenarnya saya banyak belajar kalau untuk bahasa Inggris. Bisa saya Banyak sekali ya. Memang saya kenal beliau ini pertama kali memang kompak. Nah, jadi belum banyak yang tahu ya siapa sebenarnya beliau ini. Ya. Nah, di sini kita belum banyak tahu ya. Memang Mister ini orangnya asalnya dari mana, masa kecilnya bagaimana, dan jejak-jejaknya di dunia pendidikan khususnya itu seperti apa. Ada yang pengen tahu? Ada yang pengen tahu? Iya. Nah, boleh diceritakan nggak di sini? Literasi ini dalam bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia itu literasi itu apa gitu ya? Nanti kita akan tanya-tanya ya. Ada 4 poin pertanyaan yang mau kita tanyakan kepada kita. Kalau dari bahasa ini di sini belum ada yang ngerti gitu. Ada yang ngerti bahasa Inggris? Ada. Kalau bahasa Inggris, Mister aja udah lawat tuh. Ada Mister Ridwan, ada siapa lagi di sini? Nah, beliau itu baru meraih prestasi tertinggi di dunia perliterasian yang sebelah ya, yang namanya anugerah apa? Boleh diceritakan dulu anugerah yang tahun 2024 Mister Ridwan yang kemarin meraih anugerah apa gitu? Ya, terima kasih Persi. Ini rasanya benar ya. Ini anggap aja di edisi perdana, next tahun depan edisi kedua ya. Yes, jadi insya Allah berlanjutan. Belum kredit edit karena kredit edit akan berlanjut ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di 2024 itu masa-masa perjuangan Daud titiknya sampai ya. Di tahun keempat saya mengikuti lomba internasional yaitu Lembaga Sadar Fakultas Loka penghargaan tertinggi untuk mengklarifikasi dari Presiden yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ini merupakan ya amanah juga ya, apresiasi di mana kita terus bergerak. Ya seperti hari ini lah ya, hari hujan ya, kita mau sebenarnya kan di hari libur itu yang namanya quality time dengan keluarga ya disitulah kita berjuang ya, pasti ada yang berguna. Jadi disitulah gerakan literasi ini bagaimana kita bisa dia memanage waktu seperti kata Bagus tadi, bagaimana membagi waktu antara belajar dan berorganisasi. Itu juga kita memanage-nya setelah berkeluarga. Jadi alhamdulillah prestasi ini ya saya persembahkan untuk Kabupaten Begilir. Alhamdulillah ini didampingi oleh teman-teman hebat ya dari Titit, dari Pinamdani, dari Makassar ya, yang juga Kak Muhammad Mahmudiah ya yang selalu menyemangati saya ya. Ini orang di belakang saya masa-masa itu 2019 ya, masa-masa jatuhnya saya, beliau lah yang menaikkan saya, menyemangati saya dan keluarganya ya. Terima kasih banyak ya. Nah, takkan kami lupakan itu ya jasa-jasanya saat 2019 masa-masa jatuhnya kami ya. Itu adalah masa yang berada di titik terendah. Alhamdulillah dalam gerakan literasi ini saya bisa tersenyum lah ya, benar-benar yang tahu perjuangan saya dalam gerakan literasi ini ya. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya 2023 itu juga merupakan prestasi lah bagi saya dan gerakan literasi ini, di mana itu yang dari TBC ada ya, gerakan literasi ini, gerakan bawah tanah kerekannya. Saya bisa berangkat ke tanah suci melalui gerakan literasi ini yang gratis ya, alhamdulillah. Ya, kalau yang tak pernah saya duga sebelumnya, ya Allah membalasnya dengan silakan perjalanan religi ya, katanya lupa ada jendelanya ya, kita jendelanya saya buka di kota suci Allah dari iman Allah. Jadi ada 2 ibadah ya. Mungkin ya teman-teman juga banyak ragu dan pikir dengan prestasinya yang banyak. Juga TB Palasar ya juga yang saya dorong, di mana alhamdulillah dengan buku jangan banyak bercanda ya. Alhamdulillah di akhir tahun berangkat ke Bandung. Semoga tahun depan bisa ke kota lainnya lagi ya. Kita juga seperti yang saya katakan dalam setiap penyampaian, senang lihat orang lain senang, atau bahagia dan orang lain bahagia, itu membahagiakan. Jadi saya bahagia melihat TB Palasar sekarang yang mau bertumbuh bergerak dalam komunitas ini. Ya, tepuk tangan dong untuk Mister Ridwan. Apresiasi anugerah Dharma Pustaloka terakhir 2024 ya, itu tertinggi untuk para literatur yang ada di dunia. Jadi TB Palasar juga akan berusaha untuk melanjutkan dengan dunia. Nah, balik lagi nih ke Mister Hasan. Ya, ada tim yang pakai bahasa Inggris ya? Iya.
kebetulan tapi bisa boleh lawan juga dengan duta-duta literasi gabungan yang baru nampil tadi itu. Bisa bahasa Inggris nggak ada? Wah, Bisa tuh, Rifki. Iya, ada duta aksara Itu siapa yang nanya? aksara. Siva. Ya keren-keren kan? Siva bisa Yang kan? bisa bahasa Inggris, raise your hand. Raise your hand. You want to speak up? Ini kayaknya banyak yang master bahasa Inggris lagi pada di duta literasi kayaknya. You want to speak up? Ada yang mau ngomong mungkin untuk You can call me Sira. I'm 15 years old, and I'm studying in Senior High School 1 Wuhan. Hello, Mister. Hai, siapa tadi? Sira. Sira. High School One yang tadi keren banget. Di juga English. Jadi kedepannya nanti di Prof bisa master English. Terima kasih, Mister. Iya. Okay. Mister, I have one question. belum udah sampai pertanyaan dia. Iya, ini Kita satu langsung aja udah buat ya. question untuk Mister ya. Okay. Mister, I have a dream. I want to study in National University of Singapore. Amin. Amin. Di jurusan psikologi. Sira ingin bertanya, Mister, seberapa besar literasi ini bisa membantu Sira dalam mewujudkan mimpi Sira? Apa peran nyata yang memang sudah ada buktinya gitu? Karena dari langkah kecil ini sebagai role model dari duta baca SMA Negeri 1 Tembilahan, tentunya Sira ingin berdampak lain dan juga ingin peran kecil ini bisa membawa Sira ke tingkat yang lebih jauh lagi. Walaupun Sira masih 15 tahun, tapi kita tidak perlu menunggu dewasa untuk memberikan dampak besar kepada dunia. Terima kasih. Oke, give applause for Shira. Keren banget pertanyaan Shira. Kelas berapa sekarang Shira? 10. Baru kelas 10 sudah punya goals yang keren banget. Itu udah tahu NUS, National University of Singapore. Kemudian udah punya plan yang bagus, dan punya bahasa Inggris yang cukup mumpuni. Tapi nggak bisa berhenti sampai di sini, harus upgrade terus. Udah punya tujuan, harus ada target, kemudian harus ada bagaimana sih untuk menggapai goals atau target Shira tadi. Nah, untuk peluangnya, opportunity di NUS, kita tahu semua NUS itu merupakan top 10 university di dunia, satu-satunya terbaik di Asia. Bahkan Jepang, Korea, China itu masih bagus, masih nomor 1 NUS. Kebetulan saya juga punya teman yang sedang studi di NUS dengan beasiswa LPDP. Kami bareng-bareng waktu itu berjuang di beasiswa LPDP. Alhamdulillah saya rezekinya di dalam negeri, tapi teman tadi di NUS, kampus terbaik di Asia. Nah, ini kan Shira kelas 10 ya? Kelas 10. Ada nggak peluangnya? Ada banget. Jadi yang pertama yang Shira harus siapkan adalah English. Karena salah satu requirement-nya untuk masuk NUS itu adalah IELTS. Pernah dengar kata IELTS? Alhamdulillah. Udah asing kali ya. Itu. Jadi salah satu syaratnya adalah IELTS. IELTS itu 6,5. Nah, otomatis ketika Shira punya target masuk NUS psikologi, kalau tidak memenuhi syarat bagaimana mau daftar? Nah, berarti Shira target pertamanya adalah improve your English until you got IELTS band score 6.5, 6,5 IELTS-nya. Itu bisa diraih nggak untuk siswa SMA? Bisa banget. Yang dibutuhkan apa? Niat, kemudian konsisten. Itu yang pertama tadi, IELTS 6,5. Ketika udah punya IELTS 6,5,
berdasarkan analisis Mister sendiri ya, sebenarnya peluang untuk studi abroad itu lebih besar daripada masuk UI dan UGM. Kenapa tuh, Mister? Karena di setiap kampus di luar negeri itu ada kuota mahasiswa internasional. Ada kuota mahasiswa internasional. Nah, tidak banyak yang bisa apply ke sana. Karena apa? Syaratnya tadi atau requirement-nya itu sangat tinggi. Salah satunya IELTS 6,5. Teman itu yang kuliah di sana uang termnya, tuition fee-nya itu 500-an juta, tapi memang dia ngambil computer science, satu ngambil di bisnis gitu. Tapi jangan khawatir, adik-adik semua jangan khawatir. Artinya teman-teman yang kuliah di NUS itu mereka nggak bisa biaya mandiri karena itu mahal banget. Tapi sebenarnya beasiswa ada. Jadi boleh nanti searching, ada namanya ASEAN Undergraduate Scholarship. Jadi ASEAN Undergraduate Scholarship itu memang udah disiapin untuk beasiswa masuk NUS, NTU, dan kampus-kampus top dunia yang ada di ASEAN. Nah, yang paling bergengsi kan tadi NUS sama NTU. Nah, jadi pertama siapkan IELTS, kemudian kejar target beasiswa. Mudah-mudahan Syira bisa memulai dari sekarang, step by step, sampai kelas 3 akhirnya bisa apply. Rezeki atau tidaknya yang jelas Syira udah mengusahakan apa yang menjadi tujuan Syira. Alright, thank you, Mister. Good luck ya Syira ya. Oke. Tangan nih, terima kasih. Berapa tahun ya Mister kalau untuk ngampus di S1 ya? S1? S1 itu 4 tahun. 4 tahun beasiswanya. Kalau untuk S2 2 tahun, S3 4 tahun. 4 tahun. Iya. Kalau kita Bu Nuria, kita kemarin benar selesai 2 tahun ya belajarnya bahasa Inggris ya. Kalau selesai 2 tahun kita selesai ya. Nggak boleh. Keren nggak 2 tahun? Ya harus selesai 2 tahun. Nah ada 2. Karena itu Desta itu ada jurusan bahasa Inggris pertama kalinya yang ada hanya untuk 2 tahun. Nah itulah kami Yesus dapat. Oke, bentar kita lanjut ya. Itu tadi job aja ya untuk kita biar apa nggak tegang. Nah, kita bisa jelaskan lagi ya kalau cek background masa kecilnya gimana sih sampai bisa sehebat ini. Silakan. Ya, sebelum saya lanjut, saya ingin ucapin banyak terima kasih nih. Ini suatu kebanggaan sebenarnya untuk saya. Waktu itu ketika dihubungi sama Bu Sri langsung diundang untuk jadi pembicara di acara yang luar biasa ini dengan orang-orang keren. Terima kasih juga untuk Pak Ridwan, Bunda kita semua, Bunda Titi, Umi, terima kasih. Kemudian tuan rumah, SMA 1 Pembilahan, tepatnya kita di Perpustakaan Aksara. Terima kasih banyak atas waktu dan fasilitasnya. Kemudian panitia, pegiat literasi dan forum TBM Kabupaten Indragiri Hilir. Dan tidak lupa ini adik-adik yang semangatnya luar biasa, yang keren-keren. Ada duta, kemudian pegiat literasi dan dari beberapa TBM ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk saya sharing. Di sini lebih ke sharing Bu ya. Saya tidak bermaksud untuk mengajari atau sedemikian rupa, tapi pada kesempatan ini saya bakal sharing pengalaman, kemudian ada literasi Bu ya. Ya, karena kan sekarang kita di forum literasi. Kemudian itu tadi pertanyaan Ibu Sri, background saya Bu ya. Iya,
Sebelumnya kalau di sini saya kalau udah gini udah kenapa? Kemudian Pak Ridwan, Ibu Sri sudah sering juga saya lihat di sosial media, melanglang buahnya di sosial media, tapi baru kali ini kita ada waktu interaksi yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan semakin kesini semakin banyak interaksinya juga ya. Gitu. Jadi gini, di sini ada yang dari Kuala Lempang atau Kecamatan Keritang ada. Ini rata-rata anak kota ya. Jadi gini, jadi saya sebenarnya ini dari pelosok desa kecil, tepatnya di Desa Kuala Lempang, Kecamatan Keritang. Sekarang itu Kuala Lempang rupanya masuk daerah 3T Kabupaten Indragiri Hilir. Gitu. Jadi saya lahir dan tumbuh besar di sana. Tapi saya bangga lahir dan besar di sana. Saya SD di Kuala Lempang, kemudian satu-satunya sekolah negeri waktu itu. Kemudian saya melanjutkan pendidikan jenjang SMP juga di Kuala Lempang. Nah, di Kuala Lempang ini ketika saya SD sampai tamat itu nggak ada sekolah SMP. Cuma Allah memberikan ruang. Tiba-tiba di tahun saya tamat SD, mungkin adik-adik, bapak ibu mungkin pernah dengar SMP 1 Atap. Nah, saya merupakan alumni SMP 1 Atap, pionir dari sekolah saya. Namanya SMP 1 Atap Kuala Lempang. Yang pada saat itu saya bukan pionir atau angkatan pertama, yang gedungnya tidak ada. Jadi saya harus sekolah. Ketika anak SD sudah pulang sekolah, kami baru datang ke sekolah sekitar jam 2 sampai jam 5 untuk belajar, kadang tidak gitu. Tapi motivasi kami tinggi untuk datang ke sekolah, niat kami ada untuk belajar. Akhirnya saya bisa menyelesaikan pendidikan di SMP 1 Atap tadi. Waktu itu zaman saya itu masih ujian nasional. Sekolah kami itu tidak bisa memfasilitasi ujian nasional. Jadi kami kan sedikit tuh pionir, jadi masuk ke 8 orang kami. Jadi kami harus menumpang di SMP negeri untuk ujian nasional, yaitu SMP Negeri 1 Keritang. Itu jauh banget perjalanan sekitar 1 jam lebih. Karena pada saat itu kondisi jalan masih tanah, kalau hujan itu licin banget, susah. Kadang motor terpuruk gitu. Tapi sekarang Kuala Lempang masih terisolir, makanya masuk 3T. Saya juga baru kemarin ngobrol sama guru saya di Kuala Lempang, katanya guru-guru di sana dapat intensif. Ya, daerah 3T saya baru tahu itu. Mudah-mudahan saya tamat SD itu tahun 2000 berapa ya? 2006. 2009 saya masih di Kuala Lempang. Saya belum mengenal Tembilahan. Saya belum pernah ke Tembilahan waktu itu. Gitu. Kemudian SMA saya di SMA Negeri 1 Keritang. Ada yang dari SMA Negeri 1 Keritang? Ini kota semua ya. Ini anak kota semua. Ya, SMA Negeri 1 Keritang baru merantau ke Pekanbaru untuk kuliah. Seperti itu. Kayaknya kemarin di kampus mana gitu. Iya. Jadi gini, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik. Jadi saya ini sebenarnya background saya bukan bahasa Inggris sebenarnya. Saya bukan background bahasa Inggris, saya itu dari administrasi negara, ilmu sosial. Itu dekatan lah dengan ilmu hukum. Kakak adik, tapi ke kalau saya di apa namanya? DDC dekat ya? iya dekatan. Jadi jauh banget dari bahasa Inggris gitu. Kode-kode bukunya. Iya. Cuma sekarang tuh branding saya kayak branding bahasa Inggris. Saya padahal jadi ceritanya gini. Kalau brandingnya tahan dulu nih. Oh, iya. Ada ya. Ini baru calegnya dia. Ya. Beliau waktu itu di SD di Keritang. Iya. Iya. Dan SMP juga di Keritang.
SMA juga masih di Kerita. Kerita. Nah baru launching ke itu titik pertama merubah hidupnya tadi. Silakan lanjut. Iya. Jadi dari awal perjalanan hidup itu sebenarnya ada titik ini. Tapi salah satunya yang berubah adalah memang pendidikan. Kita tidak bisa pungkiri kalau kita ingin maju, kejarlah pendidikan, banyak belajar, perkuat kompetensi. Gitu. Jadi background saya kan administrasi negara nih, lulusan kampus Minsus Karya. Iya. Kemudian setelah lulus S1 saya baru sadarnya baru lulus S1. Iya. Sementara si Syira tadi kelas 10 SMA loh. Jadi insya Allah Syira itu bakal bersinar seperti tema kita Binar Literasi, lebih dari apa yang Yes. Bapak Ibu di sini, kita di sini, insya Allah. Yang penting tadi niat konsisten. Nah, jadi lulus S1, saya itu gini, nggak tahu ya, the power of English kalau menurut saya, the power of English. Jadi lulus kuliah, saya pengen kerja BUMN, saya pengen beasiswa S2, kemudian saya punya mimpi tinggi. Nah, setelah lulus kuliah nih baru bergejolak kayak harus sampai di titik apa yang saya inginkan. Akhirnya saya mutusin untuk belajar bahasa Inggris. Lulus kuliah baru saya belajar bahasa Inggris. Kursus. Saya memutuskan kursus. Saya kursus ke Pare, Jawa Timur. Itu saya nabung beasiswa kerja karena memang dari kuliah S1 saya udah pandai tuh cari-cari beasiswa kerja. Ini kan adik-adik ini anak organisasi ya. Nah, jadi kalau Mister ini organisasinya waktu kuliah itu kurang. Karena itu tadi fokus kerja, cari beasiswa dan yang lainnya gitu. Tapi itu pengalaman yang luar biasa juga bagi saya. Itu yang menempa saya. Akhirnya setelah selesai kursus, akhirnya saya bisa daftar beasiswa di LPDP waktu itu di UGM pada saat itu. Terbuka jalan-jalan yang lain ya. Iya. Kursus yang sudah dilakukan. Rupanya bahasa ini adalah SIM saya untuk apply kemana-mana. Jadi setelah saya punya SIM English ini, saya bisa daftar LPDP waktu itu S2. Dengan TOEFL biasanya. Nah, dengan TOEFL. Kemudian saya apply BUMN waktu itu. Rezekinya saya kerja di BUMN dulu waktu itu. BUMN. Kemudian saya masih cari peluang nih. Akhirnya saya mutusin untuk tes pegawai di Kementerian Agama, yaitu guru. Padahal sampai saya kerja lulus kuliah saya nggak pernah terpikir bakal jadi pendidik, jadi guru, nggak pernah sama sekali. Memang guru ini itu ya. Pilihan terakhir. Iya. Tapi disitulah terbuka semua. Saya banyak belajar di pekerjaan sekarang. Banyak banget saya belajar. Saya rezekinya jadi guru, saya belajar untuk mengajar, mapel yang saya pegang. Kemudian disitulah mulai terbranding Mr. Azhar karena saya suka bahasa Inggris yang gitu. sudah ada, ya. Iya benar. Gitu. Jadi branding diri beliau ini perlahan sudah memang kayak diatur ya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ini tahap step-stepnya gini. Nah sekarang beliau sudah waktu itu punya language center itu gimana asalnya dan branding dirinya apa aja kegiatannya dan resultnya apa? Jadi gini, saya kan ngajarnya di MAN, kemudian di MAN itu karena saya orangnya nggak bisa diam mungkin ya. Jadi waktu itu kepala sekolah minta waktu itu meeting sama guru-guru bahasa Inggris, kebetulan saya dilibatkan. Sekolah minta Pak Azhar tolong coba buat program unggulan bidang bahasa. Akhirnya saya bentuklah namanya Excellent English Camp.
yang sudah 11 angkatan sekarang, 11 angkatan, excellent English Camp. Kemudian kebetulan saya diamanahkan waktu itu jadi kepala program dari 2021. Kemudian karena motivasi belajar saya masih tinggi waktu itu, 2022 saya memutuskan untuk apply beasiswa magister, beasiswa LPDP waktu itu. Tahu-taunya rezeki saya kuliah rupanya bukan setelah saya lulus S1, rupanya setelah saya jadi pendidik, jadi guru. Nah, jadi di tengah-tengah saya ngajar, ngelola program, saya dikasih amanah lagi untuk tugas belajar. Saya tugas belajar dengan beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan selama kurang lebih 2 tahun di Kota Semarang. Baru saya selesai menyelesaikan studi itu 2024 akhir. Nah, 2024 akhir saya balik ke Tembilahan lagi, saya mengajar lagi, kemudian sampai saya di sini saya langsung coba mengenhance English lagi, gak cuma di ruang lingkup madrasah tempat saya mengabdi, tapi saya coba di Inhil. Maka dari itu saya memutuskan untuk membuka lembaga pendidikan non formal sendiri. Mungkin Bapak Ibu udah ada yang tahu ya, adik-adik, itu namanya Al-Azhar Language Center. Nah, jadi kenapa Language Center ini? Karena saya memang pengen benar-benar wadah untuk tempat bertumbuh anak-anak muda, masyarakat Inhil pengen belajar bahasa Inggris yang lebih akademik. Nah, itu SD atau tingkat SMP atau apa? Pernah juga punya kemarin ya, anaknya ya? Iya, oh si Rizky Bu ya. Iya, benar Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Anak saya menjadi Rizky Ramadan, pernah ya? Oh iya. Masih di laundry. Iya, di laundry. Masih di laundry. Masih di laundry, lepas itu ada di Sabila nggak ya? Iya, benar. Saya ngantarnya. Oh iya. Lepas itu kalau tidak salah karena ada kesibukan, Iya. ada pending dulu. Padahal itu anak saya lagi semangat-semangatnya tuh. Ah iya, Masya Allah. Ini masalahnya kan disibukkan seperti sekolah. Iya. Dia lebih nyantai tapi terbawa di dunia. Iya. Kemarin karena lagi di luar ya, dia menyimpan foto. Lepas itu udah datang tapi belum sempat ketemu. Berarti Qadarullah di sini kita ketemu. Masya Allah. Masya Allah. Iya, itulah dunia ini sempit banget. Benar. Sebenarnya dari awal saya udah notice. Karena kebetulan kan Rizky yang sering nyantar, yang sering interaksi sama saya tuh Pak Haji ya, Pak Haji. Jadi dari pendaftaran, les, kemudian komunikasi. Sebenarnya tetap notice, cuma memang kita belum ada jumpa komunikasi secara langsung buat dia. Sepertinya Tuhan tuh selalu memberi waktu yang tepat. Masya Allah. Mungkin tidak di situ, pasti ada sesuatu yang mungkin pertemukan lebih berkah mungkin kan dengan sini seperti sini. Sampai pernah kita cerita waktu di rumah sama suami tadi, gimana coba seandainya guru-guru apa mungkin nulis atau itu yang bisa bikin anak-anak hilang bosannya tapi hilangin. Nah, jadi pernah sih terbesit, Masya Allah. Jadinya saya kan, alhamdulillah saya sekolahnya S1 ya, tapi SD, bukan sarjana ya. Masya Allah, saya sekolahnya S1, tamatan SD Saadah. Mungkin saya tidak seberuntung adik-adik di sini, tapi mungkin cita-cita saya yang terlalu tinggi. Saya mungkin fakir ilmu, fakir semuanya, tapi saya selalu setiap jumpa anak muda, apa yang ingin maju itu saya selalu terapkan. Mungkin mimpi saya tidak terkabul, tapi dengan anak-anak muda bisa lebih baik dari saya itu sudah sangat membuat saya bahagia. Ini adalah sahabat saya dari kecil, Masya Allah. Saking saya bersahabat sama dia, yang jadi sahabatnya bukan cuma dia loh, adiknya, mamanya, abangnya, bahkan keluarganya udah jadi keluarga saya.
Masya Allah. Karena kenapa saya suka bersahabat sama dia? Beliau ini selalu lucu ngapa? Karena keluarga dia itu sangat menyukai pendidikan. Nah, saya mau cari anak bahasa Arab tidak jauh, tinggal telepon sahabat. Saya mau cari tahfiz Quran, tinggal telepon sahabat. Saat ini bahkan anak saya yang terakhir nomor 3 itu Nadia ingin belajar, tinggal cari sahabat. Pokoknya paket komplit. Mau usaha bisa tanya sama beliau. Ada abang yang lumayan, Masya Allah. Walaupun sibuk cari ilmu, tapi usahanya Masya Allah. Nah, buat adik-adik, apapun yang jelas membaca itu bisa menjadi peluang untuk membuka ilmu. Apapun sekolah kita, apapun lulusan kita, tanpa banyak membaca mungkin kita akan kurang ilmu. Nah, saya mungkin tidak punya gelar karena pendidikan cuma sampai SD, tapi alhamdulillah kehobian saya baca buku itu mengantarkan saya bisa bertemu orang-orang hebat. Nah, itu setiap ada saya keinginan, saya selalu bercerita sama sahabat saya ini, beliau saya ibu ini nanti kayak gini ya konsepnya, kenapa tidak ikut? Saya tuh paling suka, saya ini mungkin karena waktu tidak ada, karena bukan saking sibuknya, aku ibu rumah tangga kan, ada anak juga, jadinya perpanjangan tangan saya ini saya selalu ya teman-teman seperti beliau, kadang saya kasih masukan, coba ya kayak gini ya, pokoknya ke depannya saya bilang saya tak punya target muluk-muluk, cuman mudah-mudahan anak-anak kita lebih baik dari kita intinya. Yang jelas itulah saya bilang, pas saya bilang di dalam buka dunia ini memang satu, bukan cuma membaca tapi juga tahu bahasa Inggris. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Emak-emak juga harus bisa bahasa Inggris nih, boleh nih kita daftar nih. Iya, soalnya gini, karena emak-emak seperti kami pakir ilmu ini mungkin jadi anak-anak ini mungkin ilmunya cuma segitu. Seandainya kami lebih belajar lagi, mudah-mudahan tambah kedepannya kita lebih belajar lagi, anak-anak ini bisa ditambahkan ilmunya. Oke, terima kasih. Walaupun beliau ini hanya lulusan SD tapi bisa menerapkan ya. Nanti bentar lagi nih cerahkan mama sekitar kan Arbat. Ayo katanya belajar bahasa Inggris. Ya, Masya Allah, terima kasih ya Umi. Jadi memang luar biasa ya Mr. Azhar English Center. Nah, bagi yang mau mana lagi ya? Ada ini enggak? Iya, sekarang ini lagi buka pendaftaran periode ketiga. Kebetulan sebelumnya itu namanya bukan Al Azhar Language Center, masih English House. Bunda ya, Bunda ada datang ke English House, kemudian salam hormat Umi sama Pak Haji juga ya, titip salam. Waktu anak Umi itu masih English House waktu itu saya usaha laundry kecil-kecilan, di atas saya manfaatkan space-nya untuk buka les kecil-kecilan gitu. Nah, setelah saya studi, selesai S2, walaupun S2 saya bukan bahasa Inggris, saya waktu itu S2-nya manajemen pendidikan. Jadi pulang studi, tugas belajar, itu tadi, karena saya udah merasakan sendiri kebermanfaatan dari bahasa tadi, maka dari itu saya buka di Injil, kemudian berubahlah menjadi Al Azhar Language Center. Mudah-mudahan niatnya juga semakin Lebih lebar besar, ya, sayap-sayapnya semakin ya. luas gitu. Dan juga alhamdulillah sekarang udah ada online juga, jadi udah ada bisa online ke juga ya. mana-mana. Cuma memang itu tadi saya dibantu banyak sama tim-tim hebat luar biasa. Jujur aja kalau saya sendiri tuh nggak sanggup, cuma teman-teman Tuh di luar. tim-timnya Mister tuh dari mana aja asalnya tuh. Terus kemarin pernah dengar juga ya, baru sampai ke Australia, Malang, itu gimana ceritanya? Iya, Jadi jadi video inspiratif udah di ini, ya kan? jadi Bisa diceritakan nggak? saya memutuskan untuk mencari mentor yang memang jauh lebih dari saya, memang di akademik. Itu walaupun waktu itu kan belum ada siswa ya, saya beranikan diri mengundang langsung. Kebetulan ada relasi teman yang ngajar lama di kampung Inggris Pare,
yang udah belasan 10-an tahun mengajar, akhirnya dia mau berangkat ke sini membantu saya, dan setahun membantu, kemudian sekarang beliau udah berangkat ke Jambi karena persiapan berangkat ke Australia untuk bekerja ke sana. Tapi masih ada satu yang tutor akademik, tutornya yang mau ke Australia ini, namanya Mr. AA. Beliau udah di sini juga udah beberapa bulan. Nah, beliau juga yang ngajar di English Academy kayak IELTS, TOEFL dan lain-lain. Insya Allah. Jauh-jauh ya datangkan tutor dari luar Sumatera Iya, gitu ya. benar Bu. Untuk mengembangkan yang namanya sekolah non formal yang bisa ini. Ya mudah-mudahan bisa lebih ini lagi ya, lebih besar lagi, lebih berkembang lagi, lebih maju lagi ya, kita doakan untuk Intel. Karena guru-guru sekarang ya Bunda ya, Bu Nuria ya, diminta itu LPDP sekitar tahun ya, mungkin ada buka ya S2 yang keluar negeri buat dengan TOEFL yang itu dituntut ya. Biasanya TOEFL itu berapa minimal untuk sekarang? Apakah tiap tahun ada berbeda gitu? Kalau untuk S1 itu dalam negeri itu TOEFL masih 500. Cuma kalau ke luar negeri itu ada yang mensyaratkan, dia ada kategori kayak afirmasi, itu TOEFL-nya masih rendah. Cuma nanti kita apply ke kampusnya itu harus pakai IELTS kan. Jadi misalnya nih kita lulus beasiswanya, kita misalnya kejarnya ke luar negeri. Nah, ke luar negeri itu rata-rata kampus itu mensyaratkan IELTS itu 6,5, S2 dan S3. Ada 6,5, ada band 7. Biasa. Oke, the last question ya, kita nggak banyak-banyak nih ya Ustaz dan kakak-kakak duta literasi, karena kita singkat, padat, jelas dan real. Karena kalau tidak real itu hanya sebatas pencitraan ya. Pencitraan ya Mi. Kita tidak perlu dibahas lagi karena kita memperkecilkan, cuman yang kita butuhkan sekarang senyum-senyum mereka yang di depan kita. Mudah-mudahan apapun yang terjadi pada pemimpin kita saat ini jangan dicontoh yang tidak baiknya, tapi dicontoh yang baiknya aja ya. Semua manusia itu pasti punya kebaikan. Unzur mangkola wala tanzur mangkola, lihatlah apa yang disampaikan tapi jangan lihat siapa yang menyampaikan. Of the record ya itu ya. The last question Ustaz, what is literasi? Apa itu literasi menurut pandangan Ustaz? Karena literasi itu bisa merubah pola pikir seseorang. Tapi literasi itu karena kebahasaan ya. Ada juga orang yang pintar bicara ya, tapi ternyata di belakangnya. Nah, gimana harus kita menempatkan literasi itu sesungguhnya, gitu ya? Sebagai insan yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang mana kita di dunia ini sebagai seorang utusan, sebagai khalifah, sebagai hamba, untuk bisa gitu ya mengelola dunia ini, paling tidak di dunia kecil kita. Gitu. Silakan. Iya, kalau literasi ini sebenarnya saya harus banyak belajar banget dari Bapak Ibu, teman-teman penggiat literasi Kabupaten Praja Hilir. Tapi ini perspektif saya aja ya. Sebenarnya saya kayak TBM, saya juga belum pernah bergabung. Kemudian cuma literasi ini saya suka banget malah. Alhamdulillah di tahun 2022 kebetulan kan data dari UNESCO hasil PISA, yaitu Program for International Student Assessment, literasi student Indonesia itu masih sangat rendah. Terakhir yang saya cek datanya itu ranking 62 dari 70 negara. Nah, dari situlah pemerintah membuat sistem atau program, mungkin adik-adik yang kelas 12 atau yang kelas 9 dan kelas berapa sekarang ini, mungkin udah pernah melalui asesmennya, itu namanya kalau di Kemdikbud namanya AKM. Ya kan Bunda ya, AKM, kemudian di madrasah itu namanya AKMI. Nah, karena apa? Karena untuk memperbaiki tingkat literasi
siswa di Indonesia. Makanya ada asesmen itu tadi. Nah, kebetulan di asesmen ini dari 2021 kan awalnya saya itu tergabung di asesmen ini, dari asesmen literasi ini dari 2022, 23, dan 24. Jadi adik-adik yang ngerjain soal asesmen kompetensi madrasah yang dari madrasah nih, MI kelas 5, kemudian di MTS itu kelas 7, kelas 8, kemudian di SMA atau MAN itu di kelas 11. Nah, kebetulan saya sebagai tim penulis soal nasional untuk asesmennya itu. Nah, dari situ saya banyak belajar dari tim pakar profesor dari universitas-universitas terbaik di Indonesia, bahwa kalau kita turun ke lapangan ya, soalnya di 2023-2024 saya juga turun ke sekolah, di madrasah, di sekolah, di pondok pesantren, melihat langsung bagaimana literasi di sekolah itu. Nah, kalau di Tembilahan ini kayaknya literasi udah semakin baik, apalagi dengan adanya TBM, dari banyak program-program literasi yang ada di sini. Tapi kita tidak pungkiri masih banyak daerah-daerah yang belum tersentuh. Nah, kebanyakan anak-anak kita, teman-teman kita itu masih beranggapan bahwa literasi itu masih berfokus kepada membaca dan menulis. Tapi kan kalau kita cek KBBI, literasi itu kan apa ya, kemampuan individu untuk mengolah informasi atau knowledge, ya, untuk kecakapan hidup kan, itu. Karena kalau kita analisis lebih lagi, kalau kita hanya membaca menulis itu masih, misalnya levelnya masih di bawah. Tapi memang harus dimulai dari fondasi yang tapi dari dasar itulah ya, memang literasi dimulai gitu ya. Iya, makanya saya lihat program-program TBM ini luar biasa. Mudah-mudahan saya juga bisa memberikan impact juga di bidang literasi. Sebenarnya di lembaga kami itu saya juga punya reading corner. Reading corner, jadi juga kami punya lawyer corner, jadi bisa kolaborasi reading corner dengan lawyer corner. Jadi bentar lagi Bunda sampai. udah tahun berapa itu, 2000? Iya, corona, zaman corona. Iya, ada fotonya, ada di Instagramnya itu. Iya. 2026 ini kita serbu lagi. Iya. Kebetulan ya sekarang udah mulai tuh lumayan ada buku sekarang. Kalau dulu kan masih dikit banget. Sekarang saya coba waktu studi juga beli banyak buku. Sampai sekarang pun saya lihat anak-anak kayaknya butuh buku apa. Masih saya kalau ada rezeki pesan sedikit untuk fasilitasi. Ya, buku-buku Mister nih yang paling favorit apa? Kalau bisa diceritakan. Oh iya, kebetulan karena kan sudah banyak nih perpustakaan yang memfasilitasi buku fiksi, non fiksi, buku-buku yang menarik. Jadi karena branding kami bahasa Inggris, memang bukunya itu hampir semuanya itu memang bahasa Inggris. Tapi untuk anak 3 tahun itu masih menarik untuk dibaca karena memang buku-buku folklore, terus memang ada gambar. Jadi saya lihat anak-anak yang belajar di tempat kami itu, saya melihat ada 3 anak sih yang benar-benar mengaplikasikan literasinya. Nggak cuma belajar les, dia datang bisa setengah jam, 1 jam sebelum belajar les. Dia datang ambil buku, dia baca, makin kesini dia makin paham cerita. Kesadaran sendiri yang perlu kita tiru ya. Tapi sebelum itu kami punya program metode. Anak itu memang kami ajari untuk retail. Mereka membaca buku, memahami, kemudian nanti mereka menceritakan ke depan teman-temannya tentang buku itu. Tapi ini salah satu metodenya kan ya. Iya. Yang bisa membuat. Akhirnya ada 3 anak yang kelihatan banget benar-benar baca, memahami ceritanya. Dia nggak tahu, dia tanya, Mister maksudnya ini apa. Tapi kelihatan banget progresnya. Padahal itu ada kelas 2 SD, ada yang kelas 4. Malah lebih anak kecil yang tertarik. Yang besar ini kan lebih ke akademik kayak buku tua, buku ayat yang punya target lebih. Oke, silakan Mister untuk kita tutup dengan salah satu kata-kata bijak mungkin dari Mister. Istilahnya apa sih? Dari Mister Don, boleh kita nanti ya setelah Mister. Iya. Closing statement-nya. Yes. Gimana adik-adik, masih semangat? Masih ya? Masih ya. Ya, kalian harus percaya dengan apa ya? Dengan kompetensi kalian. Di sini kan ada ketua OSIS, duta, kemudian apa lagi? Ada sobat literasi,
Nah, kalian sudah punya wadah yang bagus, apalagi join di pegiat literasi ini adalah salah satu wadah terbaik. Kalian udah di jalan benar, paling benar malah. Jadi manfaatkan waktu seminggu sekali untuk join di komunitas yang keren ini, yang banyak insight itu. Kemudian satu lagi pesan dari saya itu. Jadi sebenarnya kan Mister dari kampung, dari daerah, dari keluarga yang sangat sederhana. Itu sangat benar-benar sangat sederhana, tapi disitulah rupanya Mister punya privilege. Kalau orang kan privilege-nya sosial ekonomi ya, keluarga ya. Tapi saya beranggapan privilege saya punya mental yang kuat, punya tulang punggung yang kuat, bisa berdiri di atas kaki sendiri yang orang belum tentu bisa gitu. Jadi keberhasilan itu selalu diraih oleh orang-orang yang mengusahakannya. Itu Syira. Ya, Syira ketika punya impian Kenus diusahakan dengan target seperti apa, dengan strategi seperti apa. Begitu juga dengan adik-adik yang lain. Good luck untuk semua. Saya langsung tutup dari saya, Bu, atau gimana? Boleh. Nah, gitu. Ya, jadi sebelum saya tutup, itu tadi yang saya sampaikan. Saya merupakan kebanggaan tersendiri untuk sharing dengan adik-adik dengan program keren banget, kemudian yang punya insightful banget untuk kita, terutama membentuk karakter, membentuk kebiasaan. Dan juga saya mohon maaf kalau dalam penyampaian ada kurang dan salah, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Ridwan, time for you. Tambahan untuk Syira tadi yang mimpinya mau ke Singapura, Nah, saya tadi sudah kita- sampai Singapura ya. Pada waktu hujan, saya kerja di Batam, melihat Singapura dari ke seberang itu 45 menit sampai. Ya, hujan bermimpi ke Singapura, malah setelah nikahnya itu rezeki kita ya. Masya Allah. Sampai ke Singapura. Nah, untuk Singapura itu memang sudah berat. Untuk Syira, recommended untuk Syira yaitu dari Riana yang mimpi $1 juta. Dana ya? Ya. Hubungi nanti Mister ya? Itu filmnya keren banget menyelesaikan ya di Nus juga ya di apa Kapur ya, semua saja dari film itu nanti bisa, kalau si Syira nonton ya, bisa memotivasi Syira untuk melanjutkan pendidikan di sana. Kalau saya cita-cita saya mau kuliah ke Jepang ya, Oh. tapi itu belum disampaikan. Tapi mimpi itu tetap masih ada meskipun di usia hampir tepat 4 sudah. Oh, intinya Sudah tetap. berbuntut 2, cuma itu kan tadi mimpi itu tetap ada, belum saya kubur ya. Itu kemarin terkendala oleh harus ijazahnya ditransfer ke Inggris dan pihak komisi belum mau bahasa Inggris kan yang harus padam saat itu. Jadi mimpi itu saya kubur sementara ya. Itu aja. Oke, mengutip kata Andrea Hirata yaitu bermimpilah karena dengan mimpi itu Tuhan akan memeluknya ya. Bermimpi itu gratis. There is will, there is way. Di mana ada semua, di situ ada jalan. Oke, itu aja. Topik budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi untuk Umi yang baik hati dan tidak sombong. Rajin menabung, benar. Untuk pendidikannya yang satu udah di pondok sampai ke Jawa ya, Mi ya? Satu di Tangerang. Silakan Umi mau menyampaikan kata-kata. Kata-katanya, jika kamu tidak bisa mengejar mimpimu, mungkin kamu bisa memudahkan orang lain untuk mengejar mimpinya. Oke, semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Wabarakatuh. Luar biasa ya. Dia memang lulusan SD, tapi menciptakan orang-orang yang lulusan SMP, SMA, kuliah, bahkan dia cukup Allah yang tahu. Oke, udah ya, tadi sampai nggak terasa padahal cuma waktunya 30 menit, tapi 1 jam setengah nih, lebih dari 3 kali lipat nih, nggak terasa ya, padahal cuma 4 pertanyaan loh guys. Oke, saya bersyukur ya, jika sampai saat ini ada orang-orang baik yang mengatakan jangan pikirkan omongan orang lain, karena itu sangat berpengaruh pada kesehatan mental kita, ya kan? Kita bagaimana sikap kita yang mana menghadapi komentar orang lain, ya, atau yang lebih keras lagi, kita tidak bisa menutup semua mulut orang lain, tapi kita hanya cukup menutup telinga kita. Karena apa? Karena apa? Ada yang bisa jawab? Karena apa? Kita nggak bisa menutup semua mulut orang lain, kita hanya bisa menutup telinga kita. Kenapa? Ya betul. Karena kita
semuanya memiliki dua tangan. Nggak ada yang jawab sih. Kalau ada yang jawab tadi saya kasih hadiah. Ada tuh. Tangan kita cuma dua, ya kan? Artinya apa? Kita tidak bisa mengontrol yang orang lain katakan. Tapi cukup lebih baik jika kita bisa mengontrol diri sendiri. So, stop overthinking yang membuat kita menutup diri dan semakin mengucilkan diri sendiri. Tetap fokus pada perbaikan diri. Terus kembangkan literasi dan skill dalam diri. Senantiasa tebar pesona dengan segudang prestasi yang misteri ya, yang bisa menginspirasi banyak orang. Bilang cakep dong. Oke. Nah, saya sih dari host Bina Literasi Bintang bicara literasi hari ini mengucapkan terima kasih pada Mr. Azhar yang sudah begitu menginspirasi dan seluruh penonton, Mr. Ridwan, ini Mahmudia. Kita ketemu lagi di lain waktu. Semua yang ada di sini yang mensukseskan acara ini, Bang Kanda dan Perpustakaan Aksara, semuanya SMA 1. Nantikan bintang tamu selanjutnya. Jika ada rekomendasi untuk kita undang, silahkan hubungi nomor di bawah. Ada ya, yang kedua Iya ada ya, YouTube ya. Ya, nah yang bisa kita undang ya silahkan komen atau menghubungi admin Polita SKCL yang ada di sini. Kalau boleh bilang cakepnya lagi untuk pantun penutup. Tuyul dan Pak Yul bintangnya Elsa Mayori. Betul nggak betul ujungnya ayam sorry. Oke, karena tak ada jarum yang tak patah, tak ada gading yang tak retak. Salam literasi untuk kita yang juga tak pernah lelah. Selalu baca buku untuk menutrisi otak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mintakan Ridwan untuk ngasih bingkisan dulu ya, buku untuk Mr. Azhar. Nanti habis ini kita yel-yel dari sini. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3.